Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih sudah masuk kepada materi atau pertemuan mengenai statistik bisnis. Kita masuk kepada sesi pertemuan ke-13 mengenai uji Kruskal, Wallis, dan korelasi Raung-Spearman. Apa aja yang akan kita bahas? Di sini kita melihat pengertian mengenai uji Kruskal-Wallis. Ya, uji Kruskal-Wallis ini merupakan salah satu uji statistik yang sifatnya non-parametrik dan dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan nih antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya. Dan karena melihat perbedaan yang signifikan antar kelompok, uji ini jelas digunakan untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan data berbentuk ranking, jadi diberikan peringkat dulu. Umumnya, uji ini juga disebut sebagai uji Kruskal-Wallis H atau H-test. Nah, uji Kruskal-Wallis ini merupakan perluasan uji dua sampel Wilcoxon yang sebelumnya kita bahas pada sesi pertemuan sebelumnya. Untuk K lebih besar 2 sampel. Umumnya digunakan untuk menguji hipotesa 0 H0 bahwa sampel bebas sebesar K tersebut berasal dari populasi yang identik. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji alternatif untuk uji F dan uji one-way ANOVA yang kita bahas sebelumnya untuk pengujian kesamaan beberapa nilai tengah dan analisis ragam yang dapat kita gunakan jika asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Bagaimana rumus formula Kruskal-Wallis digambarkan pada halaman 3 di dalam modul PPT Anda. Ya. Nah, di sini di dalam formula Anda bisa lihat kaitan dari formula tersebut. Rumus peringkat di antara semua pengamatan melihat hubungan antara jumlah pengamatan dalam kelompok peringkatnya di antara semua pengamatan J dari kelompok I, serta jumlah pengamatan di semua kelompok. Ya. Nah, asumsi yang digunakan dalam formula Kruskal-Wallis itu satu. Pertama, ada beberapa ya. Pertama adalah variabel independen berskala kategorik lebih dari 2 kategori. Kedua, variabel dependen berskala numerik, interval atau rasio atau skala ordinalnya. Yang ketiga, asumsi yang ketiga adalah independen. Artinya sampel di tiap kategori harus bebas satu sama lain. Jadi tidak boleh ada sampel yang berada pada dua kategori atau lebih. Nah, 4, tiap kategori memiliki variabilitas yang sama, yaitu bentuk kurva histogram atau sebaran data yang sama. Lihat histogram variabilitasnya sama atau tidak. Apabila bentuk sebaran datanya sama, maka uji Kruskal-Wallis dapat digunakan untuk menilai perbedaan median antar kategori. Namun, jika bentuk sebarannya tidak sama, lihat histogram variabilitas yang tidak sama, maka uji ini tidak dapat digunakan untuk menilai perbedaan median. Jadi hanya untuk menilai perbedaan peringkat rata-rata populasi Anda. Nah, pada halaman 6 di modul PPT, Anda bisa melihat bagaimana bentuk histogram variabilitas yang sama dan bagaimana bentuk histogram variabilitas yang tidak sama. Solusi dari asumsi Kruskal-Wallis itu bisa dilanggar apabila asumsinya tadi dilanggar adalah satu. Apabila kategori hanya ada maka gunakan uji Mann-Whitney-U-test. Kedua, apabila skala data di tiap variabel tidak sesuai, maka gunakan uji yang sesuai. Misalkan skala data variabel independen dan dependen adalah nominal, maka gunakan uji Chi-square. Yang ketiga, apabila anggota sampel di tiap kategori sama, maka gunakan uji komparatif berpasangan untuk skala ordinal, yaitu uji Friedman test. Kesimpulan dari hipotesa Kruskal-Wallis ya adalah hasil akhir dari uji Kruskal-Wallis adalah nilai p-value tadi, ya, yaitu apabila nilainya lebih kecil batas kritis misalkan 0,05, maka kita dapat menarik kesimpulan statistik terhadap hipotesis yang diajukan, yaitu adanya pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai ujian siswa misalnya, atau yang berarti menerima H1 dan menolak H0. Kemudian kita masuk kepada topik post hoc Kruskal-Wallis. Selanjutnya kita menerima H1, maka dilanjutkan dengan uji lanjut atau disebut uji post hoc. Uji post hoc setelah Kruskal-Wallis salah satunya adalah uji Mann-Whitney-U-test.
Ya, dengan uji tersebut kita bisa menilai antar kategori apakah yang ada perbedaan signifikan. Pada kasus di atas, maka uji post hoc yang dilakukan itu melihat perbedaan nilai ujian siswa antara metode A dan metode B, antara metode A dan metode C, ataupun B dan metode C. Nah, kita masuk kemudian dengan topik korelasi rank Spearman atau peringkat Spearman. Di sini uji korelasi Spearman merupakan uji statistik yang ditujukan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel berskala ordinal. Selain Spearman, ya D.A. De Veus menyebutkan bahwa uji korelasi yang sejenis dengannya adalah Kendall-Tau, mana uji korelasi Spearman ya adalah data yang tidak berdistribusi normal dan data diukur dengan skala ordinal. Rumus uji korelasi Spearman untuk jumlah sampel lebih kecil 30 bisa dilihat di halaman 11 pada modul Anda ya. Di situ Anda bisa lihat bagaimana koefisien korelasi Spearman berkaitan dengan total kuadrat selisih antar ranking serta berbanding terbalik dengan jumlah sampel penelitian. Nah, uji korelasi Spearman secara manual itu bisa digambarkan atau dijabarkan pada halaman 12. Ya, tata tertibnya ya dilihat dari jumlah skor itemnya, lakukan ranking skornya, carilah nilai D2 ya. Agar lebih mudah, kerjakan dengan Excel format dan buat saja tabel seperti contoh berikut ini di halaman 13. Dan setelah itu data bisa dihitung dalam tabel lalu masukkan ke dalam rumus uji korelasi Spearman RS seperti terlihat pada halaman 13. Dengan demikian Anda bisa melihat korelasi Spearman atau RS atau variabel X dengan variabel Y dalam contoh seperti terlampir pada halaman 14. Nah, Anda bisa membuat tabel interpretasi koefisien korelasi versi De Vos ya, seperti dicontohkan pada halaman 15. Dari sini Anda bisa melihat kekuatan hubungan antara X dan Y ya. Nah, data yang lebih besar dari 30 bagaimana? Nah, rumusnya bisa dilihat pada halaman 16 di mana nilai J dihitung berdasarkan koefisien korelasi Spearman dan jumlah sampel penelitian ya. Nah, contohnya bisa dihitung pada halaman 17. Nilai RS itu bisa dicari dengan cara seperti yang sama seperti perhitungan terdahulu di bagian yang sebelumnya kita bahas tadi. Dalam contoh ini, sampel yang lebih besar dari 30 ini misalnya sampel yang menggunakan jumlah respondennya ada 50, maka perhitungannya bisa terlampir pada halaman 17. Ya, didapat nilai J. Dan Anda bisa menghitung nilai J sudah diperoleh, sekarang tinggal membuat Z tabelnya. Ya, bagian terakhir adalah komponen bagaimana Anda mencari Z-table. Ya, demikian materi ini mengenai uji Kruskal-Wallis dan uji korelasi rank Spearman. Semoga bermanfaat dan Anda bisa belajar mandiri dari video ini, dari modul yang telah berikan. Silahkan like video ini untuk mendapatkan feedback dari Anda. Jangan lupa menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri supaya Anda bisa memahami secara dan mendalami lebih baik lagi. Terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam sehat ya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.